Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dan adik-adik Jesse dimanapun kalian berada. Saya berdoa agar kita semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu begitu ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah kuatku, Kaulah imanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah iman kami Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman Youth dan adik-adik JC.
Kali ini ya, ada satu hal yang saya mau sampaikan, dan ketika saya mikirin Rema itu gitu ya, saya bicara sama istri saya Angki, saya terpikir sebuah tema gitu ya. Kemudian ketika saya pelajarin lagi, ternyata apa yang saya mau bawain ini udah pernah saya tulis di tahun 2016. Jadi ketika waktu itu saya baca-baca Alkitab gitu ya, menyelesaikan satu Alkitab, kemudian ketika sedang membaca di 1 Raja-Raja 19 ini, ketika itu di tahun itu saya mulai mencatatnya. Nah, itulah salah satu bukti bahwa firman Tuhan itu hidup dan dia selalu baru. Bahkan sesuatu sudah dipersiapkan sama Tuhan udah dari sejak 4 tahun yang lalu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberkati teman-teman semua dan adik-adik JC, seperti halnya ini memberkati saya. Satu pesan yang saya mau sampaikan adalah mengenai pengharapan. Nah, pengharapan yang seperti apa? Ada satu cerita di Alkitab ya tentang tokoh Alkitab yang bernama Elia. Teman-teman silakan dipersiapkan Alkitabnya atau smartphone sucinya. Kita sama-sama buka di 1 Raja-Raja 19. Kita akan baca ayat dari 1 sampai 8 ya. Nanti saya akan bacain, teman-teman menyimak. Oke. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi dia bawa bujang, dia bawa seorang pembantu, helper lah ya, asisten. Nah, asistennya ditinggalin di Beersheba, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Jadi udah makan, udah minum, tidur lagi, ya kan? Nah, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi Elia, dia menantang nabi-nabi Baal. Ya. Siapa yang bisa melakukan mujizat, Baal atau Tuhan? Nah, Elia menang. Lalu Elia membunuh, menyembelih nabi-nabi Baal. Ya, wah, ada banyak nabi-nabi Baal jadi sembelih, ya kan? Dipanggilin satu-satu. Ya, si A datang, seret, ya kan? B datang, seret. C, wah, habis total 450 nabi Baal. Bayangin, nyembelih 450 orang. Kan kalau kambing nggak apa-apa ya, orang. Sesudah itu, sesudah kemenangan yang begitu besar, tiba-tiba Elia mengalami krisis. Ya kan, penguasa daerah itu mengancam mau membunuh dia. Takutlah dia, lalu dia lari, ya kan. Dia meninggalkan semuanya, benar-benar dia nggak punya apa-apa, dia masuk ke padang gurun. Nah, seperti situasi saat ini, ya nggak? Mungkin kita udah sibuk melayani, kita udah sibuk berprestasi, kita mengisi hari-hari kita dengan banyak hal. Tiba-tiba terjadilah kondisi yang kita nggak bisa hindarin, ya nggak, pandemi corona. Ini terjadi secara global, dan anak-anak Tuhan, mau yang rajin, mau yang males, mau yang hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat, atau hamba-hamba Tuhan yang biasa aja, semuanya kena. Dan ini membuat segala sesuatu berjalan tidak seperti harapan kita.
Teman-teman youth yang udah kerja mungkin ngerasain. Mungkin ada teman-teman di sini yang ngerasain penghasilannya dikurangin. Ada teman-teman yang ngerasain pekerjaannya mungkin sementara hilang, sementara nggak ada. Sedangkan kita tahu namanya kebutuhan hidup terus berjalan, ya nggak? Kalau perutnya bisa dimatiin dulu sementara, nggak apa-apa. Atau bisa dicas pakai casan HP, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman Jesse ada yang udah ngerasain ya kan, sekolahnya libur, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu temen, susah, apapun gitu ya. Bahkan mungkin kalau kalian ngelihat orang tua kalian atau kakak kalian, om tante kalian, mereka mungkin ngerasain penderitaan seperti yang teman-teman youth rasain, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Padahal sebelumnya kita sudah melayani Tuhan, kita udah giat buat Tuhan, kita udah berprestasi, kita udah melakukan hidup kita sebaik mungkin, ya nggak? Itu yang dialami Elia. Sampai ia harus mengalami masuk ke padang gurun, nggak ada siapa-siapa, nggak punya makanan dan sebagainya. Setelah dari padang gurun ini, singkat cerita, kalau teman-teman mau baca silahkan. Elia dibawa Tuhan naik ke Gunung Horeb. Di sana dia terima pengajaran luar biasa. Kalau teman-teman tahu, Elia naik ke sana, terus bilang Tuhan mau menemui dia. Ada api, tapi nggak ada Tuhan. Ada angin ribut, tapi nggak ada Tuhan. Ada angin sepoi-sepoi tenang. Di situ Elia mendengar suara Tuhan. Maka Elia belajar bahwa dalam Tuhan ada ketenangan. Justru bahwa di dalam ketenangan, di dalam kelemahan Tuhan hadir. Nah, setelah itu kemudian Elia dibawa Tuhan bertemu dengan 7.000 orang Israel yang setia sama Tuhan, yang mulutnya tidak pernah mencium patung Baal. Dari situ pengikut-pengikut Elia itulah yang kemudian akan membantu Elia, di mana Elia harus menobatkan raja yang akan datang untuk Israel. Di sini saya mencatat ada 3 hal. Ketika Elia lari ke padang gurun, dia berkata ingin mati. Gitu. Nah, udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada semangat lagi. Tapi di situ Tuhan kasih berkat. Nggak cuma 1, karena kayaknya 1 aja Elia masih lemes. Akhirnya dia tidur lagi. Enggak. Tuhan kalau kasih berkat, itu bukan sesuatu yang tanggung-tanggung. Percaya, firman Tuhan berkata, oleh makanan itu dia mendapat kekuatan 40 hari berjalan. Nah, hal pertama yang saya yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Di saat kita berhenti mengandalkan yang lain, mengandalkan orang, berharap sama Tuhan, Tuhan akan buat kita tercengang. Yang kedua, di dalam ini semua ada sesuatu yang Tuhan mau kita pelajarin. Gunakan saat-saat ini untuk mendekat sama Tuhan, untuk cari apa pesan Tuhan. Yang ketiga, ada misi selanjutnya yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau setelah ini semua selesai, kita belajar gitu ya. Kita terima ilmu dari Tuhan. Tuhan mau kita melanjutkan misi kita selanjutnya. Artinya ada penugasan baru, ada promosi baru, ada harapan baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Percaya dan belajarlah dari cerita Elia. Ada berkat Tuhan di balik semua kesulitan. Yang kedua, gunakan waktu yang ada untuk belajar, karena pasti Tuhan mau kita belajar sesuatu dari segala hal di hidup kita, termasuk kesulitan. Yang ketiga, setelah kita belajar, pasti Tuhan punya tugas baru buat kita. Lakukan tugas itu, dan saya percaya, saya yakin kita akan terima promosi dari Tuhan. Oke, mari kita tutup Alkitab kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman Tuhan yang Tuhan telah berikan. Sesuatu yang Tuhan telah tanamkan kepada hamba-Mu sudah sejak dari 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang bisa hamba bagikan ya Tuhan. Semoga ini menjadi rema bagi teman-teman di youth, bagi adik-adik di GC. Seperti hal ini menjadi rema buat hamba. Kami tahu Tuhan, saat-saat ini bukan saat-saat yang mudah. Pandemi corona ini membuat pekerjaan kami terganggu,
membuat penghasilan kami terganggu, membuat penghasilan orang tua kami terganggu, saudara-saudara kami terganggu. Bahkan mungkin ya Tuhan, ada beberapa di antara hamba-hambamu juga menderita sakit karenanya ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, seperti yang Elia alami ya Tuhan, ada berkat Tuhan yang pasti menjaga kami semua. Ada penyertaan Tuhan yang pasti melindungi kami semua. Yang kedua, ada sesuatu yang Tuhan mau pelajari. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang berbicara kepada kami, menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa belajar, kami ngerti, kami nangkep apa maunya Tuhan. Dan yang ketiga, kami percaya ada tugas baru dari Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kami lakukan setelah ini. Buat kami tanggap, buat kami mengerti ya Tuhan. Ajar kami untuk mampu melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga ketika hidup kami berkenan kepada Tuhan, promosi akan datang dari Tuhan, penyertaan akan datang dari Tuhan, berkat akan datang dari Tuhan. Kami percaya itu semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, semoga waktu ini ya Tuhan menjadi waktu, menjadi momen di mana kami bisa menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami bisa sama-sama bersekutu walaupun lewat online. Dan ya biar Tuhan, saat ini juga Engkau jamah ya Tuhan, hidup setiap anak-anak muda youth, hidup setiap adik-adik JC ya Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk teman-teman youth yang mereka mungkin mengalami kesulitan di masa pandemi corona ini ya Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan mereka terganggu keuangannya, mungkin dalam pekerjaan mereka udah nggak dapat pekerjaan, mereka perlu sesuatu ya Tuhan untuk terus menyambung hidup mereka. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang akan memelihara. Juga untuk teman-teman JC ya Tuhan Yesus, sekolah mereka yang terganggu, kuliah mereka ya Tuhan Yesus, aktivitas-aktivitas mereka. Tuhan berdoa, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik JC ya Tuhan Yesus, untuk keluarga mereka ya Tuhan Yesus yang juga mungkin terganggu pendapatannya, terganggu penghasilannya ya Tuhan Yesus. Karena ini semua kami mau sama-sama belajar percaya dan mengandalkan Tuhan tetap bahwa Tuhan akan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, biar setiap kami ya Tuhan Yesus, kami bisa terus menjaga iman percaya kami, hati kami tetap teguh ya Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami semua, komunitas youth dan JC ya Tuhan. Kau jaga kesehatan kami semua ya Tuhan Yesus, Kau jaga kehidupan kami semua. Tetap berikan kami kekuatan untuk berharap sama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga gak lupa mau berdoa ya Tuhan untuk gereja lokal di tempat kami ya Tuhan, GBIS Bukit Karmel. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala, para pendeta dan pendeta muda, para hamba-hamba Tuhan ya Tuhan Yesus. Berdoa supaya Tuhan menjaga hidup mereka, menjaga kesehatan mereka, terus memberkati hidup mereka. Juga ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang diserang oleh pandemi corona ya Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terganggu dari ekonomi, keamanan, sosial, budaya, semuanya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau peduli Indonesia. Kami percaya Engkau sayang Indonesia. Berikan kami ya Tuhan Yesus kekuatan untuk melihat bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan atas Indonesia. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Kami percaya jamahan Tuhan atas negara ini sedang terjadi. Dan untuk seluruh kondisi pandemi corona di dunia ya Tuhan, negara-negara yang terkena dampak ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang terbaring sakit karena virus corona, kami percaya kesembuhan dari Tuhan menjamah semuanya ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan punya rencana di balik sesuatu yang terjadi ini secara global, dan biar ini menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau tetap percaya, kami mau belajar tetap memanfaatkan waktu ini untuk terus dekat sama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk para staff youth yang terus mengurus dan staff JC yang terus mengurus komunitas kami ya Tuhan Yesus. Biar mereka juga Tuhan berkati, tetap Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kemampuan untuk terus melayani. Dan dengan ibadah online ini ya Tuhan Yesus, semoga setiap kami diberkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan, Bapa, Raja dan Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.